Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah minggu melalui via online. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan memelihara kami, Tuhan menolong kami, sehingga kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan. Berkati jemaat-Mu Tuhan secara pribadi, jemaat GSJ Talitakum, supaya dengan mendengar, merenungkan, dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya semua berada di dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu ini terambil di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu ini saya beri judul Dunia Membutuhkan Kita. Kita sebagai orang percaya, terutama jikalau hari ini kita masih hidup, atau kita masih numpang, atau kita masih tinggal di dunia ini, sementara banyak yang sudah pergi, banyak orang yang sudah pergi meninggalkan dunia ini oleh karena bencana alam, mungkin sakit, penyakit, ada mungkin karena musibah. Itu artinya bahwa mereka yang sudah pergi, Tuhan sudah selesai dengan hidup mereka. Dan kita yang masih hidup saat ini merupakan kesempatan bahwa Tuhan tahu bahwa kita belum selesai dengan apa yang menjadi tugas kita di dunia ini. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, dan artinya bahwa dunia itu sedang membutuhkan kita. Di sini kita bisa belajar, di ayat yang ke-13 dikatakan kamu adalah garam dunia. Juga di situ dikatakan di ayat yang ke-14 kamu adalah terang dunia. Maka kebenaran yang pertama yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah bahwa kita harus hidup bagi dunia ini. Jika dunia membutuhkan kita, maka kita harus hidup bagi dunia ini. Ini berbicara berapa luas jangkauan hidup kita setiap hari. Paling sedikit Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita berada secara fisik dan menjalankan hubungan interaksi atau berhubungan satu dengan yang lain pada 3 komunitas. Paling sedikit. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, kita berada di sebuah komunitas namanya komunitas keluarga. Kita juga berada di komunitas tempat kita bekerja. Dan juga kita berada di komunitas tempat kita tinggal atau lingkungan sekitar kita tinggal. Minimal manusia hidup punya 3 lingkungan ini. Mungkin kita hidup bagi dunia secara fisik, kita tidak bisa menjangkau seluruh dunia, tetapi minimal kita hidup pada 3 komunitas yang ada di dunia ini, yaitu keluarga, pekerjaan, dan tempat kita tinggal.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan mungkin ada komunitas-komunitas lain yang mungkin berdasarkan minat, apa itu mungkin hobi kita sama, kemudian kita berkumpul dan berinteraksi di dalamnya. Mungkin ada yang rasnya sama atau ras atau sukunya sama, kemudian membuat komunitas berkumpul di sana. Mungkin yang agamanya sama, kemudian berkumpul di sana. Ada begitu banyak komunitas atau kelompok-kelompok yang kita tinggal atau berinteraksi di dunia ini. Tetapi pertanyaan, apakah dunia ini bisa dijangkau saat ini? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Ini kita sedang berbicara tentang dunia teknologi atau dunia internet, dunia maya. Kita bisa dari rumah saja dan dunia bisa dijangkau melalui media sosial. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau hidup bagi dunia, maka di mana kita berada itu diharapkan kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Kita hidup bagi dunia, kalau kita mau menjangkau seluruh dunia, maka kita mempergunakan segala alat yang kita punya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Katakanlah media sosial. Kita bisa menjangkau dunia, maka kita mempergunakan media sosial itu untuk memberitakan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa setiap postingan atau status yang kita baca, yang kita pasang di media sosial, itu mempengaruhi pembacanya. Ada begitu banyak respon. Kalau kita memposting sesuatu yang menyedihkan, maka respon pun ikut merasakan emosi kita dan kemudian berkomentar di dalamnya. Bapak Ibu, bayangkan jikalau kita memposting firman Tuhan, saya sangat percaya itu akan juga mempengaruhi emosi seseorang, akan mempengaruhi keinginan seseorang, bahkan akan bisa mempengaruhi kelakuan seseorang. Oleh karena itu, mari kita menjangkau dunia. Kita harus hidup bagi dunia, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan pekerjaan, baik di lingkungan tempat tinggal, atau komunitas yang sama dengan hobi kita, suku, agama. Kita sebagai orang percaya, mari kita memberi diri sebagai garam dan terang dunia. Yang kedua adalah dunia membutuhkan kita. Kalau yang pertama kita harus hidup bagi dunia, yang kedua adalah kita harus berguna bagi dunia. Bukan hanya sekedar kalau hidup bagi dunia saja. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini? Hidup bagi dunia bukan berbicara tentang hidup yang foya-foya, menikmati keinginan duniawi. Tetapi orang percaya dibutuhkan oleh dunia ini, hidup bagi dunia ini, maka kita orang percaya pada saat yang sama hidup kita harus berguna bagi dunia ini. Di sini dikatakan garam dan terang. Garam esensinya adalah memberikan rasa asin. Pada para peneliti mengatakan bahwa bukan hanya sekedar memberikan rasa asin, tetapi garam itu sendiri juga dapat mengawetkan makanan atau mengawetkan sesuatu yang, atau menghindari terjadinya kebusukan pada sesuatu yang diawetkan. Nah, dunia ini sudah begitu banyak hal-hal manusia, bahkan banyak yang jatuh di dalam dosa. Dengan kita menjadi garam dan juga menjadi terang dunia, itu sebenarnya kita sedang memberi dampak, memberi pengaruh, menghindarkan orang jatuh di dalam dosa dan mengembalikan kepada kebenaran Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, garam esensinya adalah memberikan rasa asin, sedangkan terang esensinya itu adalah menerangi yang gelap. Bapak Ibu, untuk memberi rasa atau bisa mencegah kebusukan, ini merupakan dasar dari panggilan hidup orang percaya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, tidak ada pilihan lain. Jika saya ini adalah orang percaya, maka pilihannya adalah harus menjadi garam dan terang dunia. Maka dimanapun kita berada, dimanapun kita berinteraksi, dimanapun kita menjalin hubungan di dalamnya, kita pasti dimampukan oleh Allah
untuk memberi warna, untuk memberi rasa, atau untuk memberi terang ilahi, untuk memberi pengaruh keselamatan bagi dunia ini. Makanya sebagai orang percaya kita harus hadir secara luar biasa. Apa itu secara luar biasa? Hadir bukan biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja kita tampak tidak berbeda dengan orang lain. Tetapi harus hadir secara luar biasa, harus tampil secara luar biasa atau tampil berbeda, melakukan apa yang sesuai dengan iman kita dan berani menolak setiap hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya sangat percaya kita akan dimampukan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ketika garam dan terang itu tidak sesuai esensinya. Firman Tuhan katakan di sini, jika garam itu menjadi tawar dan terang itu disembunyikan, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan di sini, dengan apakah ia diasinkan? Pertanyaan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ada bahaya rohani yang mengancam kehidupan orang percaya ketika dia tidak lagi sesuai dengan esensi atau dasar dari panggilannya untuk menjadi garam dan terang dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas dikatakan bahwa ketika garam itu menjadi tawar, di situ dikatakan dia hanya akan bisa dibuang dan diinjak orang, dan tegas dikatakan firman Tuhan tidak ada lagi gunanya. Artinya orang yang hidupnya tidak sesuai dengan panggilannya untuk menjadi garam dan terang agak susah untuk dikembalikan. Ini adalah sebuah bahaya rohani Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan. Oleh karena itu pertanyaan firman Tuhan, dengan apakah ia diasinkan? Sesuatu yang tidak mungkin. Garam yang menjadi hambar bisa diasinkan kembali. Saya sampai hari ini belum menemukan garam bisa menjadi tawar. Tetapi jikalau firman memberitahu bahwa garam ketika tawar dan untuk bagaimana caranya untuk diasinkan kembali, ini berbicara tentang sebuah bahaya. Bagaimana orang percaya tidak hidup lagi sesuai panggilannya di dunia ini. Bagaimana orang percaya ketika dia masih hidup di dunia ini, dia tidak berguna untuk dunia ini. Ini adalah bahaya rohani yang luar biasa. Tidak dapat diasinkan lagi, artinya selain dibuang, diinjak dan tidak ada gunanya. Ini berbicara bagaimana begitu jauh jatuhnya kerohanian orang percaya yang tidak hidup sesuai dengan esensi atau dasar dari panggilannya. Terlalu jauh ke dalam sehingga susah kembali untuk dikembalikan kepada kebenaran. Ini adalah bahaya rohani yang kita harus hindari. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jikalau kita mengalami kejatuhan rohani, sadarlah bahwa kita sedang jatuh jauh terperosok, bahkan berlawanan dengan panggilan kita, bahkan kita hidupnya bertentangan dengan Allah. Bapak Ibu, kadang kita merasakan perlakuan seperti apa di dunia ini? Apakah hari-hari ini kita merasa dibuang? Apakah hari-hari ini kita merasa diinjak, direndahkan, tidak dihargai, tidak dihormati, dan dianggap oleh orang lain tidak berguna? Jawabannya adalah evaluasi diri. Jikalau kita direndahkan, tidak dihormati, namun kita sudah berusaha untuk memberikan contoh yang baik, memberikan yang terbaik, teladan yang berbaik, bahkan kita sudah berguna bagi dunia ini, minimal di lingkungan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pergaulan kita, namun kita mendapatkan perlakuan seperti itu. Semua katakan bahwa itulah salib yang dipikul oleh orang percaya. Dan saya sangat percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin bagi orang yang seperti itu, karena ada kehormatan dan kemuliaan yang tersedia baginya. Tetapi jikalau kita direndahkan,
tidak dihargai, bahkan dianggap tidak berguna lagi ketika kita tinggal di dunia ini. Karena alasan bahwa kita gagal menjadi garam, karena kita gagal menjadi terang bagi orang lain. Sekali lagi saya mau katakan, sadarlah bahwa kita sudah jauh jatuh di dalam dosa. Saya membacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab, dalam membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpang tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Kenapa orang gagal menjadi garam dan terang di dunia ini? Kenapa orang direndahkan? Yang pertama yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jangan seorang pun menganggap engkau tidak dihargai. Jangan seorang pun menganggap engkau tidak berguna. Apa yang harus dilakukan supaya kita berguna, dihargai? Rasul Paulus katakan, jadilah teladan. Teladan itu di dalam perkataan, teladan di dalam tingkah laku, teladan di dalam kasih, teladan di dalam kesetiaan, dan teladan di dalam kesucian atau kekudusan. Jikalau kita hilang perlakuan yang baik dari orang lain kepada kita, kita hilang, kita dianggap tidak berguna, direndahkan, karena kita tidak lagi menjadi garam dan terang, maka secara spesifik kita telah kehilangan teladan, baik di dalam keluarga, baik di dalam tempat kita bekerja, baik di tempat kita tinggal. Jikalau itu terjadi, Bapak Ibu, kembali sadari bahwa panggilan kita di dunia ini adalah menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi model. Jikalau kita kehilangan itu, artinya kita sedang jatuh di dalam dosa. Bahkan kita tidak hidup sesuai panggilan kita bagi dunia ini. Jaga perkataan, jaga tingkah laku, jaga kasih kita tetap panas, dan juga kesetiaan kita atau ketaatan kita. Dan yang paling terakhir adalah jaga hidup yang kudus. Yang pertama, jika kita direndahkan karena kita tidak menjadi garam dan terang, kita kehilangan teladan hidup yang baik bagi orang lain. Yang kedua dikatakan adalah di sini di ayatnya yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, di dalam Timotius pasal 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Yang kedua adalah kalau kita direndahkan karena tidak menjadi garam dan terang dunia, maka kita kehilangan ketekunan kita di dalam membaca firman Tuhan, membangun atau menguatkan orang lain, menasihati orang lain dengan firman Tuhan, dan mengajar orang lain dalam firman Tuhan. Selama ini kita berada di dunia ketika ada orang lain yang sedang jatuh di dalam duka cita. Apakah kita sudah menguatkan dengan firman Tuhan? Apakah kita juga sudah bertekun di dalam firman Tuhan? Jikalau itu tidak dilakukan, hati-hati, kita jangan sampai kehilangan esensi dari panggilan kita menjadi garam dan terang dunia. Yang ketiga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini adalah orang akan menganggap kita rendah jikalau kita, yang ketiga dikatakan ayat yang ke-14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Yang ketiga adalah kita lalai di dalam mempergunakan karunia, seperti pelita yang disembunyikan di bawah gantang. Artinya kita punya kemampuan
kita punya talenta yang diberikan oleh Tuhan, tetapi tidak dipakai untuk melayani, untuk menolong orang lain. Hati-hati dengan keadaan ini. Kita bisa kehilangan esensi menjadi garam dan terang dunia manakala kita menyembunyikan kemampuan-kemampuan kita yang harus dapat diberikan, yang dapat berguna bagi dunia ini. Ada 3 hal yang kita harus perlu hindari supaya kita tidak kehilangan penghormatan, tidak direndahkan, dan tidak dianggap berguna karena kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Ingat Bapak Ibu, dunia membutuhkan kita. Yang pertama, kebenarannya kita hidup bagi dunia. Yang kedua, kita harus berguna bagi dunia ini. Dan yang terakhir adalah di ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-5 tadi, di sana dikatakan di ayatnya yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang ketiga adalah bahwa dunia membutuhkan kita, maka kita harus hidup untuk mengubah dunia. Kita harus hidup untuk mengubah dunia. Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia seorang diri, tetapi kita bisa mengubah keluarga kita, tempat kita bekerja, atau tempat kita tinggal. Apa yang perlu kita ubah? Di sini ada sebuah kalimat, supaya orang memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya memang target hidup kita menjadi garam dan terang dunia, supaya orang yang ada di dunia ini, orang yang ada di sekitar kita ini, mereka harus menjadi orang yang ikut memuliakan Bapa di sorga. Mungkin keluarga kita ada di dunia ini, mungkin kita masih bekerja di dunia ini, mungkin kita masih tinggal di lingkungan yang ada di dunia ini, tetapi lingkungan atau komunitas yang ada di dunia ini harus mampu memandang tempat yang kekal, yaitu Bapa di sorga, di mana Bapa di sorga bertahta di sana, bersemayam, dan mereka mengagungkan pujian, mengagungkan kemuliaan bagi Dia. Dan itulah sasaran daripada kita ketika kita menjadi garam dan terang dunia. Orang harus memuliakan Bapa di sorga. Inilah tujuan hidup kita bagi dunia. Bukan menikmati keinginan dunia, bukan poya-poya, tapi membawa dunia memuliakan Bapa di surga. Paling sedikit sekali lagi, kita berada secara fisik dan berhubungan setiap hari pada lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, tempat tinggal kita. Melalui kita, sekalipun komunitas kita, keluarga, tempat kerja kita tinggal di dunia ini, tetapi dunia tempat kita berada harus memuliakan Bapa di sorga. Sekali lagi saya membaca ayat firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, 1 Timotius pasal 4 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita dipanggil atau bahkan dunia membutuhkan kita untuk kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Itulah esensi dari panggilan kita sebagai orang percaya. Itulah dasar dari panggilan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu jangan lupakan 3 hal. Jadilah teladan di dalam hidup kita, atau memberi teladan yang baik kepada orang lain. Baik teladan dalam perkataan, tingkah laku kita, kasih kita, kesucian kita. Dan bertekunlah di dalam firman Tuhan, membangun dan mengajar sesuai firman Tuhan. Dan yang ketiga, tunjukkan karunia atau kemampuan kita supaya kita berguna bagi dunia ini. Ingat firman Tuhan katakan, perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya, bertekunlah di dalam semuanya, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Siapa semua orang yang mendengarkan engkau? Engkau, duniamu yang bisa engkau jangkau, minimal keluargamu,
minimal tempat tinggalmu, minimal tempat engkau bekerja. Jikalau ada komunitas-komunitas yang lain, hiduplah sesuai dengan 3 teladan ini. Saya sangat percaya kita akan menjadi garam dan terang dunia, dan Bapa di sorga akan dimuliakan di mana kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada minggu ini. Tuhan, mampukan kami untuk kami hidup bagi dunia, berguna bagi dunia dan mengubah dunia. Karena kami sadar bahwa ketika kami hidup di dunia ini, pasti dunia sedang membutuhkan kehidupan orang percaya. Mampukan kami menjadi teladan, mampukan kami bertekun, mampukan kami menggunakan karunia kami untuk melayani di dunia ini. Kami percaya kami akan menjadi garam dan terang dunia, hidup sesuai dengan dasar dari panggilan kami. Dan kami percaya setiap lingkungan dimanapun kami berada, melihat hidup kami, melalui hidup kami, Bapa di sorga dipermuliakan. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami siapapun yang mendengarkan. Mampukan kami berbuah di dalam firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa pada Engkau. Haleluya. Amin. Pengumuman GSCA Talitakum Malang, Minggu 14 Maret 2021. 1. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GSCA Talitakum Malang bahwa hari ini, Minggu 14 Maret 2021, ibadah dilaksanakan secara online dan offline. Ibadah offline dilaksanakan di gereja pukul 6 pagi dan 5 sore dengan ketentuan sebagai berikut. Membawa checklist yang sudah diisi dan ditandatangani. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir adalah yang berusia 13 hingga 59 tahun. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir benar-benar dalam keadaan sehat. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir tidak memiliki sakit bawaan. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir 14 hari sebelum ibadah tidak habis bepergian dari luar kota. Disarankan untuk tidak memakai perhiasan atau jam tangan karena virus dapat tinggal bertahan di logam selama 20 jam. Dan jangan lupa memakai masker, selalu menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hal ini disampaikan sebelumnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang merasa tidak dapat memenuhi hal-hal tersebut di atas, disarankan agar sebaiknya mengikuti ibadah secara online di rumah saja. Khotbah di gereja dan yang secara online yang berkhotbah dan temanya sama. 2. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan atau kolekte dan persepuluhan dengan memasukkan masing-masing ke dalam amplop tersendiri dan pada hari Minggu dapat dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persepuluhan pada pukul 9 pagi hingga 12 siang. Ingat, bukan untuk beribadah di gereja. 3. Diberitahukan bahwa doa pagi di gereja sudah dimulai lagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4:30 sampai dengan 5:30 pagi. 4. Diberitahukan bahwa dana misi dan dana pembangunan untuk bulan Maret dan April akan dialihkan untuk menambah dana Paskah 2021. Sekian pengumuman GSCA Talitakum Malang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.